Bersyukur atas masalah. Melihat tujuan Tuhan di balik ujian hidup. Hari ini, mari kita merenungkan sesuatu yang mungkin terdengar aneh di telinga kita, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas masalah. Ya, bersyukur. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Tapi mari kita lihat lebih dalam. Karena seringkali justru melalui masalah kita melihat karya Tuhan yang paling indah dalam hidup kita. Mazmur 34 ayat 20 berkata, "Banyak kemalangan menimpa orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Firman ini menunjukkan bahwa menjadi orang benar tidak berarti hidup tanpa masalah. Bahkan sebaliknya, kita justru mungkin menghadapi lebih banyak tantangan. Namun, di balik setiap masalah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan tokoh-tokoh Alkitab yang kita kagumi. Yusuf, Musa, Ayub, Daud, Daniel, Esther, Ruth. Mereka semua mengalami penderitaan, penolakan, bahkan pengkhianatan. Tetapi semua masalah itu bukan akhir, melainkan bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat dan setia. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 17, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada semuanya." Masalah sesungguhnya sedang mengerjakan sesuatu di dalam kita. Mereka membentuk karakter, menajamkan iman, dan menyiapkan kita untuk menerima berkat yang lebih besar. Ketika hidup berjalan lancar, kita mudah berpikir bahwa kita mampu mengendalikan semuanya sendiri. Tapi begitu badai datang, kita baru sadar kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mungkin kita pernah berada di titik itu, atau bahkan sedang berada di titik itu. Saat semua usaha tidak berhasil, doa terasa hampa, dan hati mulai lelah. Disitulah Tuhan sedang bekerja. Masalah menjadi panggilan untuk kembali bersandar kepadanya. Raja Yosafat pernah berdoa di tengah situasi yang mustahil. "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." 2 Tawarik 20 ayat 12. Ayat ini mengajarkan kita, ketika kita menghadapi situasi yang mustahil, mari kita akui keterbatasan di hadapan Tuhan. Jangan putus asa, tetapi mari kita arahkan pandangan kepada Tuhan. Tuhan sering bekerja ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai percaya penuh kepadanya. Itulah titik awal perubahan sejati, yaitu saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai memandang kepada Tuhan. Masalah juga membawa kehadiran Allah dengan cara yang luar biasa. Ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan tidak menghentikan mereka dari masuk ke perapian, tetapi Tuhan hadir bersama mereka di dalam api itu. Demikian pula, Yesus tidak mencegah badai di laut saat para murid ketakutan. Namun Yesus hadir di tengah badai itu, memberikan damai yang melampaui pengertian. Kehadiran Tuhan tidak selalu berarti badai berhenti, tetapi berarti kita tidak pernah sendirian di dalamnya. Yusuf pun mengalaminya, di penjara, di rumah Potifar, bahkan di tengah fitnah. Alkitab berkata berulang kali, Tuhan menyertai Yusuf. Penderitaan tidak menghapus kehadiran Tuhan, justru memperjelasnya. Lalu, masalah juga menyingkapkan tujuan Tuhan. Yusuf dijual sebagai budak, difitnah,
di penjara, namun semua itu membawanya ke posisi pemimpin yang menyelamatkan banyak nyawa. Daud harus menghadapi Goliat dan banyak pengkhianatan, tetapi semua ujian itu membentuk hatinya menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayub kehilangan segalanya, namun akhirnya menerima berkat 2 kali lipat dan pengenalan akan Tuhan yang jauh lebih dalam. Bahkan di zaman modern saat ini, Tuhan tetap bekerja melalui masalah. Seorang pria bernama Nambikai Parmeswaran kehilangan ketiga anaknya dalam tsunami tahun 2004 di India. Namun dari kedukaan itu lahirlah pelayanan kasih. Ia dan istrinya mengadopsi 36 anak yatim korban bencana itu. Di tengah kehancuran, Tuhan menumbuhkan kasih dan harapan baru. Masalah mengikis keegoisan, membuka mata kita terhadap kebutuhan orang lain, dan menyiapkan hati kita untuk dipakai Tuhan. Dan seringkali dari masalah datanglah kenaikan ilahi. Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan mengembalikan Daud. Tuhan mengingat Nuh. Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi dari Haman. Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian. Lihatlah Lazarus yang sudah mati dan dikuburkan. Keluarganya putus asa, kecewa karena Yesus datang terlambat. Namun Yesus berkata, "Lazarus telah mati, tetapi syukurlah aku tidak ada di sana, supaya kamu dapat percaya." Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Dan hari itu kubur yang dingin menjadi tempat mukjizat terjadi. Masalah seringkali menjadi panggung bagi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Ia mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Dan dari keadaan yang hancur, Tuhan bisa menumbuhkan sesuatu yang baru. Ada seseorang yang kehilangan pekerjaannya karena resesi. Ia mulai dari nol, mengajar beberapa murid saja, sambil tetap percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Beberapa bulan kemudian, usahanya berkembang pesat dan penghasilannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tuhan memakai kesulitan untuk mengangkat dan mempromosikan anak-anaknya. Masalah bukan akhir dari cerita kita. Masalah adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk membawa kita pada rencana yang lebih besar. Masalah mengubah cara pandang kita, memperlihatkan kehadirannya, menyingkapkan tujuannya, dan membawa kita kepada kemenangan yang memuliakan namanya. Seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan bisa membalikkan hal buruk menjadi sesuatu yang baik. Yusuf berkata begitu kepada saudara-saudaranya yang dulu menjualnya sebagai budak. Mereka berniat jahat, tapi Tuhan memakai semua peristiwa itu, penderitaan, penjara, dan perjalanan hidupnya untuk tujuan yang jauh lebih besar, yaitu menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Kadang orang lain bisa berbuat jahat atau tidak adil kepada kita, tapi Tuhan tetap berdaulat. Tuhan bisa memakai hal-hal menyakitkan untuk membentuk, menguatkan, dan menyiapkan kita bagi rencananya. Apa yang awalnya tampak sebagai musibah, bisa jadi justru alat Tuhan untuk membawa kebaikan dan berkat di kemudian hari. Kasih karunia Tuhan selalu cukup. Kasih-Nya tak pernah berubah, dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Mari kita belajar mengucap syukur bukan hanya atas berkat, tetapi juga atas tantangan yang sedang membentuk kita menjadi seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur.
Meskipun kami menghadapi masalah, kami tahu Engkau bekerja di balik semuanya itu. Kami percaya Engkau melihat seluruh perjalanan hidup kami, dari awal hingga akhir. Bentuklah kami, ajar kami untuk tetap setia, dan tolong kami melihat tangan-Mu di tengah badai. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.